Oke, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas itu sudah masuk pada materi inti saya. Jadi 1-3 itu adalah sekedar pengantar. Like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh teman-teman? Semoga sehat semua ya. Iya. Jadi kali ini saya tampil dengan nuansa yang agak sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Untuk melahirkan sesuatu yang baru sih sebenarnya. Oke, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas itu sudah masuk pada materi inti saya. Jadi 1-3 itu adalah sekedar pengantar. Nah, sekarang kita betul-betul telah masuk pada materi yang sebenar-benarnya. Nah, kali ini saya akan menjabarkan tentang kosmologi Islam dan perempuan, sebagaimana apa yang menjadi niatan saya sejak awal untuk menjabarkan materi kali ini. Jadi yang akan saya jelaskan di sini adalah apa hubungan antara Tuhan dengan alam semesta, yang di dalam hal ini jiwalah yang menjadi penghubungnya. Jiwa manusia dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai antroposentris. Antroposentris ini yang akan menghubungkan antara Tuhan atau disebut sebagai teosentris dan alam yang kosmologis. Nah, tentu problem mengenai Tuhan yang dihubungkan dengan alam semesta ini adalah satu problem yang tidak hanya pada wilayah pemaknaan atau imanensi seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, tapi tentu dia harus bersifat fenomenologis, yang artinya apa? Tuhan atau teosentris dalam hal ini itu harus betul-betul hadir di dalam alam ini, nggak bisa tidak. Itulah yang disebut sebagai transendensi, hubungan antara yang imanen dengan yang transenden. Nah, inilah nanti pada akhirnya melahirkan sebuah keseimbangan yang disebut sebagai antropokosmik. Kayak gitu ya. Nah, sekarang ini sebetulnya digagas oleh satu pemikir yang teman-teman mungkin familiar dengan nama beliau, yaitu William Chittick. William Chittick lah yang kemudian di abad postmodern ini atau postmodernism ini membuat satu rumusan atau metodologi baru mengenai kosmologi Islam di dunia modern yang nanti akan dipertautkan dengan perempuan. Yang maksudnya adalah kosmologi Islamnya ini dari William Chittick, dan nanti pada persoalan perempuannya ini akan dibahas oleh istrinya, yaitu Sachiko Murata. Kayak gitu. Nah, hal yang menarik bagi saya mengenai William Chittick ini adalah beliau yang coba untuk menggagas sebuah ide di mana beliau mempertautkan antara apa yang bergulir di barat, yang dalam hal ini kosmologi saintifik, dengan diintegrasikan dengan apa yang ada di timur, tradisi Islam begitu maksudnya. Nah, lalu kemudian beliau menemukan sebuah rumusan bahwa memang tradisi Islam itu tidak anti terhadap barat, tetapi juga tidak bisa diambil secara keseluruhan atau secara totalitas yang ada di barat. Itulah mengapa William Chittick menggagas tentang bagaimana
supaya ada keterhubungan antara sesuatu yang saintifik dengan sesuatu yang sifatnya filosofis ala filsuf timur. Nah, apa yang terjadi di barat dengan hanya betul-betul mengambil saintifik saja, ini perlahan-lahan di titik tertentu akan menghilangkan yang disebut sebagai Tuhan, seperti yang pernah saya bahas atau singgung sebelumnya. Nah, apa yang terjadi? Di dalam buku William Chittick, dalam bahasan subbahasan mengenai pemahaman intelektualitas, di situ dijelaskan bahwa ketika apa yang sebagaimana yang terjadi di barat, ketika dia menghilangkan Tuhan, maka apa yang bisa terjadi? Yang akan terjadi adalah akan terjadi yang disebut sebagai devaluasi moralitas sosial. Jadi moralitas semakin menurun, bahkan hilang ketika tradisi-tradisi ketuhanan atau tradisi keagamaan dalam hal ini dihilangkan. Dan apa yang terjadi pada tradisi timur Islam itu tentu tidak demikian. Jadi tradisi timur tetap mengambil juga teknologi atau saintifik, tetapi di sisi lain dia tidak akan pernah melupakan apa yang menjadi kekhasan religiusitas pada ketimuran, di mana spiritualitas mengenai ketuhanan ini tetap harus dijaga dengan baik. Jadi spiritualitas yang dikaji di dalam Islam ini adalah sesuatu yang ada pada jiwa manusia. Jiwa itu ada yang fisik tentunya, tetapi di sisi lain ada juga jiwa yang non-fisik. Pada jiwa manusia ada yang sifatnya feminin, ada pula yang sifatnya maskulin. Feminin itu adalah yang lemah lembut, dan maskulin itu adalah yang agung atau lebih perkasa. Oke, nonton video sebelumnya agar tidak salah paham guys.